Hai anak-anak tangguh, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar? Yuk, langsung saja, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif? Apa itu vegetatif? Nah, masih ingat nggak? Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Perkembangbiakan generatif pada hewan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, vivipar, artinya melahirkan. Yang kedua, ovovivipar, artinya bertelur dan melahirkan. Yang ketiga, ovipar, yang artinya bertelur. Nah, jadi ovo di sini itu artinya telur, sedangkan vivi itu maksudnya adalah melahirkan. Contoh-contohnya, umumnya itu termasuk dalam golongan mamalia. Nah, mamalia itu bisa saja dia tinggal di darat ataupun di air. Contoh mamalia yang hidupnya di air seperti lumba-lumba, paus, dugong, singa laut. Nah, kemudian yang hidupnya di darat itu banyak ya, ada kuda, kambing, singa, harimau, kuda nil, sapi. Selanjutnya, ada lagi beruang, kucing, pinguin juga ya, pinguin, landak, dan tikus. Nah, ini belum semua disebutkan, masih banyak mamalia yang lain. Selanjutnya, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Gimana ya maksudnya? Nah, pada hewan ovovivipar, embrio itu berkembang di dalam telur. Tapi pada hewan ovovivipar itu, telur akan menetas ketika masih di dalam tubuh. Baru setelah itu dikeluarkan dan melahirkan anak. Bedanya dengan bertelur atau ovipar, jadi kalau pada hewan ovipar, hewan tersebut akan menetas telurnya ketika sudah keluar dari dalam tubuh. Itu ya. Contohnya adalah ular kadut, ular piton atau buah, anaconda. Kemudian kadal itu juga ovovivipar, ikan pari, ikan hiu, kalajengking, dan salamander. Selanjutnya, ovipar atau bertelur. Contohnya yaitu hewan yang termasuk golongan reptil, tapi sebagian, tidak semua, seperti cicak, ini cicak, tokek, buaya. Lanjut, ada juga hewan yang termasuk golongan serangga seperti belalang, kupu-kupu, nyamuk. Adapun hewan yang bertelur atau ovipar ini ada juga hewan yang hidupnya di air seperti kuda laut dan ikan. Ikan ini juga tidak semua ikan bertelur. Ada juga ikan tadi ya yang beranak, ada juga yang ovovivipar. Nah, kalau ikan yang bertelur contohnya ini ikan nila, ikan gurami, lele, koki, ikan koi, ikan mas. Lanjut, yang termasuk golongan hewan unggas seperti ayam, bebek, burung, angsa. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa hewan mamalia itu pada umumnya
melahirkan. Nah, ternyata ada 2 hewan mamalia yang bertelur. Yang pertama ini, platypus. Platypus ini merupakan hewan unggas yang sudah berevolusi menjadi mamalia. Jadi bentuknya itu mirip dengan campuran hewan berang-berang dan bebek. Ya, dilihat dari paruhnya itu seperti bebek. Yang kedua, mamalia yang bertelur yaitu Echidna atau nama lainnya landak semut. Selanjutnya, ular. Ular itu juga ada yang ovipar atau bertelur, yaitu contohnya ular kobra dan tikus. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Yang pertama yaitu biasanya termasuk hewan unggas, termasuk serangga, dan ada sebagian reptil. Ya, berarti tidak semua reptil itu ovipar. Kemudian tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu. Untuk ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan, biasanya atau umumnya itu termasuk mamalia kecuali 2 tadi ya, platypus dan echidna. Memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar itu tidak mempunyai ciri-ciri khusus. Lanjut. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang pertama, tunas. Kedua, fragmentasi. Ketiga, membelah diri. Yang keempat, parthenogenesis. Nah, tunas. Tunas di sini ini ada contohnya. Contohnya pada hewan hidra. Seperti pada gambarnya ini ya, yang ditunjuk. Nah, pada induk hewan ini dia akan tumbuh tunas. Nih, tunasnya awalnya kecil, lama-kelamaan tunasnya ini akan tumbuh semakin besar, hingga akhirnya terlepas dari induknya. Nah, yang terlepas dari induknya ini akan membentuk individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu hidra dan anemon laut. Selanjutnya adalah perkembangbiakan fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuhnya sendiri menjadi beberapa bagian. Nah, di gambar yang saya tunjukkan ini, satu individu dia memotong bagian tubuhnya menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekornya. Nah, kemudian yang bagian kepala ini dia akan tumbuh dan berkembang pada bagian ekornya. Ya, kemudian yang di bagian tengah dia akan tumbuh di bagian kepala dan bagian ekornya sehingga menjadi seperti ini. Sedangkan di bagian yang ekornya tadi itu juga akan tumbuh bagian kepalanya sehingga akan tumbuh seperti ini. Nah, dari satu individu ini dia akan tumbuh menjadi 3 individu yang baru. Seperti itu. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi ini ada planaria atau cacing pipih dan juga bintang laut. Selanjutnya, membelah diri. Membelah diri ini adalah cara perkembangbiakan dengan cara membelah tubuhnya sendiri menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama. Ya, ukuran yang sama. Tahap-tahapannya seperti ini. Tahap pertama ini masih individu yang belum membelah, kemudian yang titik di dalam ini adalah inti sel. Jadi inti selnya dulu yang mulai terbelah. Lanjut di tahapan ketiga ini inti selnya sudah mulai terbelah.
Kemudian di tahap yang keempat, nah baru tubuhnya juga mulai membelah. Tahap kelima, nah ini mulai membelah semakin besar. Nah akhirnya di tahap terakhir yang keenam ini muncul dua individu baru ya, yang sama, bagiannya sama. Nah contoh hewan yang membelah diri ini ada flagellata, paramecium, amoeba, dan ciliata. Lanjut, yang terakhir adalah parthenogenesis. Parthenogenesis ini adalah cara perkembangbiakan tanpa didahului dengan peleburan sel kelamin. Oke, jadi individu baru yang terbentuk itu dilakukan tanpa adanya pembuahan atau peleburan sel kelamin. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara parthenogenesis yang pertama ini ya, lebah dan kutu. Di sini contohnya adalah kutu daun. Bagaimana Nana? Sudah paham ya? Nah setelah ini silahkan dikerjakan soal di Google Form. Semangat ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.